Berdasarkan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 yang baru saja kami serahkan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kita harus bersyukur kepada semua masyarakat Nusa Tenggara Timur, kepada pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan semua stakeholder yang ada di NTT yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan Nusa Tenggara Timur sehingga 8 kali kita mendapat predikat sebagai BTP. Makanya saya selalu menyinggung itu tentang asas kemitraan yang bertanggung jawab antara DPR. Kita sama-samanya pemerintahan, satunya bagian anggaran, satunya bagian perencanaan dan implementasi program. Nah, DPR kan bukan ada baunya pemerintah. Kan? Berarti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 Ayat 2 dan 3, BPK Republik Indonesia melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dengan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Opini yang diberikan pada tahun ini adalah wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah 8 tahun berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian sejak LKPD tahun 2015 sampai dengan sekarang. Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diserahkan oleh anggota 1 BPK Republik Indonesia Nyoman Adisriana kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Insinyur Emilia Julia Nombreni dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Randus Joseph Naisoi dalam rapat paripurna di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat 19 Mei 2023. Walaupun opini yang diperoleh WTP masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di antaranya kelebihan pembayaran biaya langsung personel atas belanja jasa konsultasi konstruksi pada 5 satuan kerja perangkat daerah SKPD senilai 759 juta, kekurangan volume pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR senilai 988 juta dan pengelolaan aset tetap pada pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya tertib. Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD tahun anggaran 2022 sehingga BPK tetap memberikan opini WTP. Selain itu, BPK juga menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah IHPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten Kota. BPK mengharapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mempertahankan opini WPT di masa mendatang dan menjadi motivasi serta dapat mendorong pemerintah kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk juga memperoleh atau mempertahankan opini WTP serta senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan kami untuk laporan keuangan tahun anggaran 2022 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, artinya pemerintah Provinsi daerah Nusa Tenggara Timur itu sudah memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini adalah kerja keras dari seluruh pimpinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan DPRD sehingga hasilnya yang terbaik. Hasil ini adalah bukan sebagai hadiah dari BPK, tapi hasil ini murni kerja keras dari pemerintah daerah. Mengenai masih ada temuan-temuan, itu hal yang wajar, tetapi masih jauh di bawah manajemen resiko yang ditetapkan oleh BPK sehingga tidak mengganggu
secara overall keterlaksanaan dengan baik pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Ya pasti temuan itu yang direkomendasikan BPK dalam waktu sesingkat-singkatnya kita harus selesaikan. Karena kita sudah mendapat predikat BTP 8 kali berturut-turut. Oleh sebab itu setiap tahun biasanya ada kekurangan, kita akan selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam 1 bulan atau 2 bulan sudah diselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh BPK. Catatan itu Catatan kritis itu. Tapi kita harus bersyukur kepada semua masyarakat Nusa Tenggara Timur, kepada pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan semua stakeholder yang ada di NTT yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan Nusa Tenggara Timur sehingga 8 kali kita mendapat predikat sebagai BTP. Ini bukan kerjanya pemerintah semata, tapi kerjanya Pentahelix termasuk teman-teman dari wartawan, media massa dan sebagainya. Terima kasih kepada semua unsur. Khususnya di dalam pembiayaan tahun berjalan, itu tentu harus kita menjadi lebih rasional dalam penggunaan keuangan. Ya kita punya rencana mau beli, contohnya mau beli sekian banyak gitu. Ternyata kita punya pendapatan tidak cukup untuk itu. Berarti kita harus merasionalkan untuk belanja-belanja mana yang betul-betul menjadi prioritas gitu loh. Semuanya ada dalam perencanaan, tetapi ketika tidak ada capaian itu harus menjadi rasional. Termasuk juga di DPR. Jadi DPR punya juga terjadi rasional itu. Yang menjadi persoalannya itu adalah ketika kita tidak ada di dalam sebuah komunikasi. Makanya saya bilang kemitraan itu menjadi penting. Percakapan itu menjadi penting. Prinsipnya kan DPR juga ikut memahami tentang kondisi-kondisi keuangan yang ada. Nah, ketika kita ingin juga untuk menjadi bagian yang terlibat tidak terjadi rasionalisasi, itu yang kita bisa sepakati bersama. Tetapi itu tadi tentu kan menjadi diskusi bersama karena itu kita menetapkan dalam APBD, Perda itu. Nah, ketika ada peraturan turunan dari itu tetap harus ada sebagai dalam komunikasi. Makanya saya selalu menyinggung itu tentang asas kemitraan yang bertanggung jawab antara DPR. Kita sama-samanya pemerintahan, satunya bagian anggaran, satunya bagian perencanaan dan implementasi program. Makanya tidak, DPR kan bukan underbow-nya pemerintah. Berarti kemitraan selama ini tidak harmonis? Tidak, artinya bukan soal harmonis kita harmonis, tetapi itu tadi kan ada berbagai catatan yang selalu kami sampaikan, itu menjadi bagian yang menjadi perhatian pemerintah. Ya. Soal harmonis dan tidak harmonis itu kan yang kita sampaikan. Bukan asal-asal. Ibu Ketua. Ibu Ketua. Ya. Ini terkait dengan tadi ada catatan 3 poin itu. Itu yang kita minta untuk ditindaklanjuti. Kita belum membuka LHP-nya, Pak. LHP itu baru diterima tadi. Nah, aturannya itu 60 hari ke depan itu kan harus bisa diselesaikan. Ya. Ada 59% yang sudah diselesaikan, ada 39% lebih itu yang butuh penyelesaian pada 60 hari ke depan, dan sekitar 0,3% itu yang tidak terselesaikan. Okay. Nah, itu yang kita belum buka, kita belum lihat 39% itu apa saja, sehingga DPR perlu mendorong untuk pemerintah segera menyelesaikan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 yang terdiri atas: pertama, LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan, dan yang kedua adalah LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan juga menyampaikan rincian hasil pemeriksaan daerah atau IHPD tahun 2022 sebagai overview pengelolaan keuangan pada pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berdasarkan LHP atas LKPD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 yang baru saja kami serahkan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, telah didukung dengan pengungkapan yang memadai dan sistem pengendalian internal yang efektif, serta tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Jadi opini ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan bukan hadiah dari BPK,
ini adalah kerja keras Bapak Ibu pimpinan yang ada di sini beserta seluruh jajaran semua. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian opini BPP untuk yang 8 kali yang diraih oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Prestasi ini tidak terlepas dari efektivitas sinergi seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami perlu sampaikan juga beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, kelebihan pembayaran biaya langsung personel atas belanja jasa konsultasi konstruksi pada 5 satuan kerja perangkat daerah senilai 759 juta rupiah. 2. Kekurangan volume pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai 988 juta rupiah. Yang ketiga, pengelolaan aset tetap pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya tertib. Berdasarkan ikhtiar hasil pemeriksaan daerah tahun 2022 pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan ringkasan atas hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2022 di wilayah Nusa Tenggara Timur yang meliputi 23 LHT LKPD, 245 LHT BTT, dan 11 LHT kinerja. IHPD juga memuat informasi penting terkait capaian indikator ekonomi makro daerah, profil BUMD dan BULD, serta hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHT BPK, dan penyelesaian ganti rugi dan penyelesaian ganti kerugian daerah. Penyampaian IHPD ini diharapkan bermanfaat bagi DPRD dalam menyelenggarakan fungsi penganggaran dan pengawasan serta berguna bagi pemerintah provinsi terutama dalam meningkatkan tata kelola dan menyusun kebijakan keuangan daerah untuk mencapai visi dan misi pemerintah. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang keuangan negara, kami mengingatkan agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHT diterima. Kami informasikan bahwa sampai semester 2 tahun 2022, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk BUMD-nya telah menindaklanjuti 59,75% atau 1.118 dari 1.871 rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Tentunya ini perlu kerja keras dan peningkatan lebih lagi, mengingat minimal target pemerintah adalah 75%. Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 743 rekomendasi atau 39,71% dan sisanya sebesar 0,53% atau 10 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Kami mengapresiasi atas capaian ini dan berharap upaya perbaikan ke depan dengan lebih baik. Akhirnya, perkenalan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turut mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang semakin maju, makmur dan sejahtera. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur yang telah menjalankan mandat pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Dari perjalanan panjang pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK perwakilan NTT telah memberikan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, hakikat penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD adalah sejalan dengan fungsi-fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah provinsi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, setelah menerima laporan hasil pemeriksaan ini, Dewan akan mempelajari dan menindaklanjuti dalam rapat-rapat Dewan bersama dengan pemerintah provinsi untuk membahas poin-poin yang menjadi rekomendasi BPK RI.
Dewan juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan kepada pemerintah provinsi agar segera menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI guna perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentunya menjadi kajian dan rujukan DPRD khususnya pada tupoksi Dewan melakukan penguasaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi tahun anggaran 2022 bertujuan untuk menilai apakah kualitas laporan keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah atau belum, yang mana tujuan akhir semua ini pada gilirannya adalah semata-mata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, menyampaikan terima kasih atas kehadiran anggota 1 BPK selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara Bapak Nyoman dan juga auditor utama keuangan negara 1 Bapak Dr. Aksanul Haq pada rapat paripurna istimewa penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. Ungkapan yang sama juga kami sampaikan kepada Kepala BPK RI perwakilan Nusa Tenggara Timur beserta dengan seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 dan hasilnya telah diserahkan kepada Dewan dalam rapat paripurna pada hari ini. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta dengan seluruh jajaran karena kerja keras selama ini. Hari ini kita menerima dan pemerintah dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 8 tahun berturut-turut. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tentu ini bukan merupakan hal yang mudah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 8 tahun. Ini menjadi bagian dari kerja bersama untuk Nusa Tenggara Timur tercinta. Opini WTP ini merupakan wujud nyata kesadaran dan komitmen seluruh jajaran di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dan hendaknya pencapaian ini menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan capaian opini WTP di masa-masa yang akan datang. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk itu, Dewan juga ingin mengingatkan pemerintah terkait hal tersebut dan berbagai catatan yang disampaikan oleh BPK untuk menjadi perhatian pemerintah agar diperbaiki ke depan. Tadi dalam catatan ada 59% lebih yang sudah ditindaklanjuti, ada 39% lebih yang sementara untuk diselesaikan dan ada 0,3% yang tidak dapat ditindaklanjuti. Tentu ini akan menjadi catatan penting untuk kita bisa menyelesaikan bersama seluruh catatan ini. Dewan juga tetap mengharapkan agar BPK RI perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk tetap melakukan pembinaan kepada jajaran pemerintah provinsi guna perbaikan terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi ke depan.